Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bunda dan adik-adik sekalian. Pagi. Oke, gimana nih kabarnya Ibu dan adik-adik sekalian? Baik, Kak. Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Ibu dan adik-adik sekalian yang sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Jadi di sini kita kan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Bella Meliani. Ibu dan adik-adik sekalian bisa manggil saya Bella. Saya dokter dari Puskesmas Andalan. Nah, Ibu dan adik-adik sekalian tahu nggak kita di sini mau ngapain? Jadi, di sini saya akan memberikan sosialisasi atau penyuluhan dengan tema edukasi, pengetahuan, dan pentingnya peran ibu terhadap pemberian imunisasi difteri tetanus. Nah, jadi untuk judul sosialisasi kita pada hari ini itu adalah vaksin bertindak difteri tetanus menjinak. Sebelumnya saya mau bertanya nih sama ibu dan adik-adik sekalian, udah ada yang tahu belum apa itu difteri tetanus? Belum. Oke, jadi saya bakal menjelaskan satu persatu. Jadi difteri itu adalah penyakit yang sangat menular dari bakteri Corynebacterium diphtheriae. Sedangkan tetanus adalah penyakit serius yang bisa terjadi bila kotoran yang mengandung kuman tetanus itu masuk ke dalam tubuh melalui luka di kulit. Nah, tadi kan aku udah ngejelaskan ya apa difteri dan tetanus itu. Jadi ada yang tahu nggak apa penyebab dari difteri dan tetanus itu? Jadi penyebab difteri ini tuh disebabkan oleh bakteri Corynebacterium. Infeksi ini tuh dapat menular melalui partikel di udara, benda pribadi, peralatan rumah tangga yang terkontaminasi, serta menyentuh luka yang terinfeksi kuman difteri. Selain itu, penularan difteri ini dia juga bisa terjadi melalui air liur seseorang. Sedangkan penyebab tetanus itu adalah bakteri Clostridium tetani. Ini tuh merupakan penyebab utama terjadinya infeksi tetanus. Hal yang perlu kita garis bawahi di sini itu infeksi tetanus ini tuh merupakan infeksi yang tergolong serius loh adik-adik. Jadi bakteri tetanus ini tuh seringkali masuk ke dalam tubuh kita melalui luka terbuka akibat cedera atau luka bakar. Oke, ada nggak sih Kak dampak dari difteri dan tetanus ini? Ya pastinya ada dong. Untuk dampak difteri itu, saluran nafas kita itu akan tersumbat dan penderita ini akan kesulitan bernafas hingga menyebabkan kematian. Untuk tetanus, dampaknya kita bisa menyebabkan emboli paru, pneumonia, gagal ginjal akut, hingga juga jantung kita berhenti secara tiba-tiba. Selain itu, tetanus juga bisa menyebabkan kerusakan otak akibat kurang oksigen. Jadi seperti apa sih Kak gejala-gejala dari difteri tetanus ini? Jadi umumnya untuk difteri ini gejalanya penyakit ini bakal muncul 2-5 hari setelah seseorang itu terinfeksi bakteri tersebut. Jadi bakterinya akan menyebar ke aliran darah kita dan menimbulkan gejala-gejala seperti demam dan menggigil, nyeri tenggorokan, suara kita jadi serak, terus kita juga jadi sulit bernafas, terus ada juga pembengkakan kelenjar getah bening pada leher kita mengalami lemas, lelah, kita mengalami pilek juga. Pilek yang awalnya itu dia cair, dia bisa juga sampai bercampur dengan darah. Lalu apalagi bisa juga dia seperti batuk, rasa tidak nyaman, gangguan penglihatan juga bisa. Terus bicara melantur dan tanda-tanda shock seperti kulit kita pucat dan dingin serta berkeringat dan jantung kita berdebar cepat. Tapi pada beberapa kasus difteri ini ada beberapa orang yang tidak mengalami gejala sama sekali. Nah, kalau gejala dari tetanus itu sendiri gimana Kak? Jadi kalau untuk gejala dari tetanus ini dia bakal mengalami kejang.
Tapi kejangnya itu bakal bertambah selama 3 hari, lalu dan menetap selama 5-7 hari. Setelah 10 hari, kejangnya itu dia bakal mulai berkurang frekuensinya, dan setelah 2 minggu kejangnya itu dia bakal hilang pelan-pelan, dan biasanya itu dia didahului dengan ketegangan otot terutama di bagian rahang dan leher. Kemudian timbullah kesukaran membuka mulut, lalu berlanjut nih ke ketegangan di bagian kuduk, serta otot muka dengan gambaran alis tertarik ke atas, dan sudut mulut yang tertarik keluar dan ke bawah, dan bibir kita seperti tertekan kuat seperti itu. Nah, jadi adik-adik pasti tahu kan kalau mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi kakak bakal ngasih tahu gimana cara kita mencegah, gimana cara pencegahan dari difteri tetanus ini. Jadi untuk difteri itu pencegahan pertamanya itu ialah isolasi penderita. Lalu yang kedua itu ada imunisasi. Adik-adik pasti sudah diimunisasi kan ya waktu kecil. Coba deh ditanya dulu ibunya, pasti udah diimunisasi kan ibu-ibu anaknya. Oke, yang ketiga itu ada pencarian dan kemudian mengobati carrier difteri itu sendiri. Nah, untuk pencegahan tetanus sendiri gimana kak? Ya sama, pencegahannya itu dengan kita melakukan vaksinasi. Karena vaksinasi itu adalah cara pencegahan terbaik nih. Cara pencegahan terbaik terhadap tetanus dan difteri itu sendiri. Lalu Komite Penasehat untuk Praktik Imunisasi juga merekomendasikan bahwa semua anak menerima serangkaian rutin dari 5 dosis difteri dan tetanus pada usia 2, 4, 6, 15 sampai 18 bulan serta 4 sampai 6 tahun. Jadi dosis booster difteri tetanus ini tuh harus diberikan dimulai pada usia 11 sampai 12 tahun, minimalnya itu 5 tahun sejak dosis terakhir, dan diulangi setiap 10 tahun sesudahnya. Dan untuk pengobatan atau penanganan jika kita terkena difteri tetanus itu seperti apa? Ya, itu yang pertama kita harus memberikan pemberian antioksin. Jadi pemberian antioksin ini tuh gunanya untuk melawan racun yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Karena kan nggak semua orang ya tubuhnya itu dia bisa menerima antioksin, maka dokter akan memberi antioksin dengan dosis rendah dan meningkatkan dosisnya secara bertahap. Itu bakal dilakukan bila penderita itu mengalami alergi terhadap antioksin. Lalu yang kedua itu ada pemberian antibiotik. Jadi pemberian antibiotik ini tuh untuk mengatasi infeksi di bawah pengawasan dokter. Dan yang ketiga itu anjuran pemberian booster. Jadi anjuran pemberian booster vaksin difteri ini tuh dilakukan setelah pengidap kembali sehat untuk membangun pertahanan tubuh terhadap difteri. Dan untuk pengobatan tetanus itu sendiri dokter akan mengambil tindakan sesuai dengan riwayat vaksinasi pasien. Jadi jika pasien itu sudah divaksinasi, dokter akan memberikan obat anti racun tetanus untuk mencegah terjadinya infeksi. Namun jika pasien yang belum divaksinasi, dokter akan menganjurkan perawatan di rumah sakit. Umumnya ini penanganan di rumah sakit itu meliputi pemberian antibiotik, pemberian antioksin, dan obat relaksan otot. Jadi masa penyembuhan dari tetanus ini tuh membutuhkan waktu sekitar 16 minggu. Nah, gimana nih ibu-ibu sekalian dan adik-adik, udah paham belum tentang difteri dan tetanus itu? Jadi kesimpulan dari yang saya jelaskan ini semua itu, difteri dan tetanus itu merupakan 2 penyakit yang sangat berbahaya yang bisa menyebabkan kematian. Maka dari itu nih, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang ada di sini diwajibkan
untuk memberikan imunisasi kepada anaknya. Karena seperti yang kita tahu ya ibu-ibu, di sini tuh mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi sebelum anak-anak ibu terkena bakteri dari difteri dan tetanus ini, maka vaksinasilah terlebih dahulu. Nah, sebelum saya menutup pertemuan sosialisasi kita pada hari ini, ibu-ibu sekalian, saya punya slogan nih. Jadi, sayangi buah hati Anda dengan imunisasi difteri dan tetanus. Dan di sini juga ada link barcode. Ibu-ibu sekalian bisa langsung nge-scan barcode untuk mengetahui informasi-informasi tentang difteri dan tetanus. Bahwa difteri dan tetanus itu benar-benar sangat membahayakan ya ibu-ibu. Maka dari itu ibu-ibu sekalian harus benar-benar sigap dan segera memberikan imunisasi kepada anak-anaknya. Oke ibu-ibu, berakhir sudah sosialisasi atau penyuluhan kita pada hari ini. Terima kasih banyak ibu-ibu, adik-adik sekalian yang sudah berkenan hadir untuk mendengarkan penyuluhan saya tentang imunisasi difteri dan tetanus. Saya ucapkan terima kasih, dan untuk ibu-ibu yang masih mempunyai pertanyaan-pertanyaan nih tentang imunisasi difteri, ibu-ibu sekalian bisa langsung menghubungi saya. Saya sudah mencantumkan kontak saya di sini. Ibu-ibu bisa nih langsung dicatat dan bisa menghubungi saya lewat media sosial saya. Oke ibu-ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Sekian sosialisasi penyuluhan saya tentang imunisasi difteri dan tetanus. Semoga anak-anak ibu bisa terhindar dari penyakit tersebut. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.